Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabikun, Ya, Bu. sahabat-sahabat di bumi Begoa Jejama Lampung Barat. Jumpa lagi di satu sesi obrolan Kopi Robusta. Kopi Robusta ini adalah klub obrolan penuh inspirasi, ramein obrolan buat semangat kita. Kopi Robusta. Baik teman-teman sekalian, spot untuk obrolan kita sore hari ini adalah spesial. Ini berlatar di Kampung Literasi Organik Pemangku Waras Sakti, Pekon Cipta Waras, Kecamatan Kedung Surian. Dan tamu dan inspirator kita pada sore hari ini, saya perkenalkan kepada pemirsa, ini adalah Ibu Partinia, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat, sekaligus juga Bunda Literasi Kabupaten Lampung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Saya boleh buka ya, Mas? Oh iya, silakan. Kayaknya distancingnya cukup, Mak. Ya, udah jauh banget kan? Ya, baik. Pada kesempatan ini mungkin saya akan menyapa beliau dengan sapaan akrabnya, yaitu Makcik. Boleh ya, Makcik? Siap, ya? siap, boleh. Baik teman-teman sekalian, ini mungkin sebagai pembuka, tadi Makcik sampai ke sini kan kebetulan pas sekali disambut dengan acara ngaliwet bareng sadulur akur gitu. Nah mungkin bisa Makcik cerita kesannya bagaimana tadi tentang Ngaliwet sadulur akur. Iya. Kalau udah ngeliwet tuh kalau sadulur akur berarti kalau sudah makan bareng akur Ya, gitu ya. akur, ya. Harus akur, nggak boleh ribut-ribut gitu Ya. ya. Jadi hari ini alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya bisa hadir tentunya bersama masyarakat Pekon Cipta Waras ya, bisa hadir di sini bersama-sama menikmati makanan ngeliwet itu nasi yang diliwet ya kan, dimasak di kayu, itu luar biasa enaknya. Itu makanan itu, Mas, ya itu zaman dulu lah ya. Kalau sekarang kan orang banyak di kompor gas nih. Jadi nah ini spesial ini spesial yang diliwet itu, ini cita rasanya nasinya itu luar biasa banget. Apalagi ditambah dengan ikan asinnya, terus lalapannya itu dari hidroponik. Lalapan daunan-daunan yang memang luar biasa bersih ya, tanpa pupuk-pupuk yang bisa merusak jaringan tubuh kita. Itu juga bisa membuat kita menjadi sehat. Jadi ngeliwet sadulur akur ini mudah-mudahan nanti semua orang bisa menikmatinya. Karena dari selain menunya Makcik juga menikmati. ya, selain cita rasanya juga enak. Tadi itu ada ikan pedanya ya, ikan asin peda, sambal terasinya, terus lalapan daun-daunnya itu lalapan yang organik ya, hasil masyarakat Pekon Cipta Waras ini. Baik, jadi itu tadi Makcik sudah mencicipi ngaliwet bareng sadulur akur dan insya Allah juga beliau berkenan dengan menunya. Nah teman-teman, pada kesempatan sore hari ini karena beliau ini adalah Bunda Literasi Kabupaten Lampung Barat, mungkin tema sentral kita sore hari ini adalah mengenai literasi gitu. Boleh sebelum masuk ke tema yang lebih dalam, Makcik cerita tentang awal mula komitmen Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Literasi. Ya, jadi pertama kita buat Lampung Barat sebagai Kabupaten Literasi itu adalah program Pak Cik ya, atau Bupati kita Lampung Barat, yaitu 3 program komitmen terhadap masyarakat. Nah, salah satunya adalah literasi, Kabupaten Tangguh Bencana, dan Kabupaten Konservasi. Nah, yang saya ambil, saya sebagai ketua, saya mengetuai sebagai ketua tim gerakan literasi daerah. Kenapa kok saya ambil ketua gerakan literasi daerah? Karena saya lihat kita di Lampung Barat ini, khususnya anak-anak kita ini, minat bacanya sudah mulai menurun, Mas Agus. Oh, iya. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya kita untuk meningkatkan kembali minat baca anak-anak yang ada di Lampung Barat ini? Karena sangat disayangkan sekali di saat Bapak Bupati kita, Bapak Pak Cik, Pak Rosil Mapsus, ini buat program sekolah kedokteran gratis, lalu ada juga program beasiswa untuk jurusan seni budaya Universitas Lampung, tapi tidak diiringi dengan literasinya. Literasi yang baik. Nah, oleh karena itu saya mengajak anak-anak kita semua untuk berliterasi itu dimulai dari dini. Dari kecil, lalu kita sehingga dia nanti menjadi budaya. Jadi ya. budaya membaca itu jadi budaya. Nah, artinya juga saya juga mengajak, selain anak-anak juga mengajak ibu-ibunya, karena anak-anak rajin baca tapi ibunya nonton sinetron ya kan? Iya, sama aja bohong. Nah, artinya perlu juga bimbingan dari orang tua kepada anaknya. Baik, Makcik.
Mungkin karena di luar ini Makcik juga punya latar belakang sebagai seorang guru barangkali, jadi mungkin dunia literasi ini nggak asing lah. Nggak asing nggak loh. asing, sudah biasa. Iya, kebetulan saya juga seorang guru. Nah, jadi memang waktu saya ngajar itu ya itulah tadi kekecewaan dan kesedihan saya ngelihat anak-anak ini membacanya itu kurang. Kurang barangkali. Saya pernah waktu ngajar itu saya suruh buat soal. Artinya buat soal itu bukan karena gurunya males, tapi kan memancing anak-anak bagaimana sih untuk membuat jawaban, membuat pertanyaan gitu kan. Nah, tapi sayangnya pertanyaannya itu kurang menarik gitu kan. Nah, dari situlah saya berusaha bagaimana begitu sudah ditakdirkan Allah menjadi istri Bupati Lampung Barat, saya terus untuk bergerak di gerakan literasi daerah. Tentunya gerakan literasi daerah ini Mas Agus nggak akan bisa maju tanpa dibantu oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Jadi ini menarik Makcik. Jadi Makcik pernah mencoba meminta anak-anak itu untuk membuat soal gitu, membuat soal, tapi ternyata pertanyaan tidak menarik, barangkali itu karena referensinya kurang kali, nggak ada yang mereka baca sehingga mereka nggak bisa mengajukan pertanyaan yang baik pun mereka nggak bisa. Gitu. Kan anak-anak sekarang ini semuanya mudah, tinggal kembah Google keluar. Nah, ini kita mengajarkan anak-anak kita untuk meraih segala sesuatu itu mudah. Nah, oleh karena itu kita mulai lagi untuk belajar literasi tadi, bahwa ilmu itu tidak diraih dengan instan. Ilmu itu harus diraih dengan susah payah supaya dia bisa nempel dan bisa lagi kita terapkan kembali ke generasi berikutnya. Itu maksudnya literasi. Literasi itu kan bukan hanya membaca tapi berhitung, membaca Al-Qur'an. Ya, jadi literasi itu luas, Mas Agus. Termasuk storytelling, mendongeng, mungkin bercerita. Itu juga literasi itu. Jadi dengan mendongeng kita juga mengajak anak-anak itu untuk mempunyai minat baca. Baik, Makcik tadi sempat menyinggung tentang literasi itu harus dimulai sejak dini kata Makcik tadi. Nah, kalau bentuk-bentuk kegiatan berliterasi untuk anak-anak usia dini itu kira-kira apa aja Makcik bentuknya kegiatan berliterasi itu? Jadi untuk anak-anak PAUD ini literasinya saya tahun yang lalu ya, sebelum pandemi. Tapi sayangnya karena ini pandemi jadi literasinya nggak jalan lagi, namanya libur kan. Nah, jadi waktu itu saya membagikan buku berhitung, mengenal huruf dan mewarnai. Jadi waktu itu kita pernah buat gebiar mewarnai untuk anak-anak PAUD dan TK. Nah, ini nggak berlanjut lagi nih, mohon maaf Mas, karena ya keadaan. Nah, kedepannya ini rencana saya akan membuat ular tangga ini ular tangga raksasa lah ya, ukuran 20 kali 20 kalau tidak salah. Nah, ini akan saya bagikan ke insya Allah ke seluruh TK dan PAUD yang ada di Lampung Barat, niatnya untuk berliterasi. Dengan bermain ular tangga, anak-anak itu belajar berhitung, belajar berpikir, jadi motoriknya bekerja. Berarti dengan mungkin media belajar yang menarik lah buat anak-anak gitu ya. Baik, Makcik, kalau hari ini kan kita ada di satu kampung yang ke salah satu komunitas namanya Kampung Literasi Organik. Nah, tanggapan Makcik sendiri terhadap kegiatan teman-teman di sini gimana? Ini Kampung Literasi Organik buat saya suatu hal yang baru, dan ini adalah inovasi terbaru. Ini luar biasa, kreatif sekali anak-anak muda yang ada di Pekon Cipta Waras Warasakti ini ya. Ini luar biasa. Ini baru ada di sini loh. Ya, baru ada di sini. Nah, insya Allah semua bisa niru lah, insya Allah ya. Nah, harapan saya Pekon Literasi Organik ini terus berjalan. Tentunya perlu kekompakan. Ya tadi sedulur akur tadi ya kan. Jadi kalau nggak akur Pekon Literasi Organik ini nggak akan jalan. Karena ini luar biasa memotivasi. Selain kita juga belajar bagaimana caranya menanam sayuran yang sehat untuk dikonsumsi sendiri mungkin, atau bisa untuk dijual mungkin gitu kan. Ini banyak hal yang bisa dipelajari. Satu, belajar bagaimana cara menanam. Yang kedua, bagaimana cara memanajemen keuangan rumah tangga ini ya. Untuk ibu-ibu rumah tangganya ini juga penting sekali. Jadi kalau mungkin selama ini sayuran beli di pasar, nah ini mungkin bisa belajar literasi organik yang ada di Pekon Warasakti ini, Cipta Waras ini ya kan. Jadi dengan belajar itu menggunakan
yang sederhana lah ya. Alat-alat yang sederhana, insya Allah dia menghasilkan sayuran yang sehat, bisa dikonsumsi keluarga dan bisa memanajemen keuangan keluarga. Artinya Mungkin bisa kalau ada ditabungin lebihnya, gitu kalau Mas ada Agus. surplusnya bisa dijual gitu ya. Ya, kalaupun ada lebihnya itu tadi memanajemen Ya, untuk baik. penjualan. Artinya banyak hal yang bisa dipetik dari kampung literasi organik ini. Oke, baik, luar biasa Makci. Terima kasih atas apresiasinya terhadap kampung literasi organik itu. Kemudian ini sedikit kita kilas balik Makci. Setelah sekian tahun Kabupaten Lampung Barat mencanangkan untuk komitmen Kabupaten Literasi itu, mungkin ada capaian-capaian yang ingin Makci ceritakan di sini mengenai Oke. literasi Kabupaten Lampung Barat. Jadi banyak hal yang ingin saya capai untuk Kabupaten Literasi Lampung Barat ini ya. Tentunya impian saya itu tadi bahwa literasi ini dijadikan budaya, membaca itu dijadikan budaya, bukan lagi suatu kebutuhan. Jadi udah budaya. Udah budaya. Kalau nggak baca itu nggak enak gitu kan. Nah tapi Nagih mungkin lagi deh. kita perlu proses lah ya, perlu proses. Oleh karena itu kami tim Gerakan Literasi Daerah selalu solid untuk membantu masyarakat tentang literasi ini. Jadi tapi tentunya bukan hanya tim Gerakan Literasi Daerah Kabupaten saja yang bekerja. Harapan saya seluruh Ya, termasuk seluruh komunitas-komunitas ya, begini ya, Mak. termasuk komunitas, pekon, kecamatan, mungkin juga ibu-ibu Majelis Taklim Baitul Mulisin ya semua, Ya. PKK. Kalau kita bergerak sama-sama untuk memerangi yang namanya kemalasan, kita bersama-sama untuk memajukan literasi, insya Allah literasi ini akan maju. Jadi saya butuh, intinya yang saya inginkan adalah kebersamaan. Dengan kebersamaan, dengan keakuran tadi, semua akan bisa berjalan dengan baik. Itu harapannya sih. Jadi yang ingin Makci sampaikan adalah bahwa pemerintah maupun gerakan literasi daerah itu mungkin tidak bisa bekerja sendirian ya. Nggak Makci, bisa, butuh nggak bisa Mas support dari Agus. pemerintah. Kalau kerja sendiri ya nggak sanggup ya. Habis Dengan tenaga. 15 kecamatan, Baik. 131 pekon, ya kan? Ya. Kita mau gerakin literasi sendiri. Sementara gerakan literasi kabupaten daerah itu anggotanya hanya berapa sih? Oh, Hanya ya, 35 mungkin Oke, gitu kan. Kita mau 15 kecamatan, 131 pekon, itu mustahil banget. Ya. Nah, tapi kami berusaha intinya untuk membantu, misalnya memberikan buku bacaan yang edukatif, atau mungkin nanti seperti tadi memberikan anak-anak PAUD dan TK ular tangga tadi sambil bermain tapi sambil belajar. Jadi banyak hal, udah banyak juga yang kami bagikan buku-buku, termasuk kami memotivasi anak-anak untuk minat baca, termasuk kita juga ke TPA ya sudah membuat pojok-pojok baca dan juga memberikan ikro ke setiap sudut-sudut baca yang ada di TPA. Jadi artinya sudah berusaha, tapi mungkin belum maksimal. Prosesnya, ya, Belum maksimal karena tadi kurangnya dana yang kita miliki. Ya, Terus ya. terang Kalau karena sumber daya pemerintah ya itu batasnya. ini hanya sumber daya pemerintah. Kita belum ada CSR yang masuk. Kalau kita mungkin ada investasi dari asing, mungkin ada dari perusahaan-perusahaan memberikan buku-buku bacaan, saya yakin tuntas. Iya, iya. Ini kita lagi berusaha lah, Mas Agus. Tapi mungkin ada harapan ya Makci, dengan adanya inisiatif yang bergerak dari bawah untuk peduli pada literasi, mungkin itu nanti akan seperti gayung bersambut gitu ya. Kita mungkin komunitas ini juga berharap bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini, bentuknya kegiatan seperti ini, mungkin nanti pemerintah daerah juga bisa mengelurkan bantuan. Misalnya money follow the program gitu, uang bisa ngikutin programnya Iya. komunitas gitu kan. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan nanti juga kampung literasi organik ini selain dia membuat sayuran organik, tentunya harus ada cara penanamannya, cara dari awal lah ya, bagaimana cara membuat bibit ya kan, lalu menyemai bibit, lalu mulai memasukkan dan sebagainya. Ya, Mungkin itu perlu proses diajarkan. Didokumentasikan, diliterasikan. Iya. Disampaikan. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya mungkin bisa buatlah sekertas kecil gitu ya. Iya. Sekertas Kayak kecil. pamflet bareng. Iya, kayak pamflet gitu. Bagaimana cara membuat menanam sayuran organik dan sebagainya gitu kan. Dari mulai penyemaian sampai akhirnya dia menjadi sayuran yang bisa dipetik dan dimakan gitu kan. Baik Makci, mungkin dalam kesempatan ini juga kami mewakili komunitas sebenarnya ingin menyampaikan bahwa apa yang kami gerakkan di sini insya Allah itu sangat selaras dengan komitmen Kabupaten Lampung Barat yang dicanangkan oleh Makci, dari segi literasi, konservasi maupun tangguh bencana, dan termasuk yang diluncurkan terbaru oleh Pak Cik dan Makci adalah pangan
pangan mandiri. Pangan gitu, mandiri. Dari segi konservasi kami juga mengupayakan pengelolaan sampah secara terpadu sehingga kita bisa mengurangi sampah dari timbulannya sampai kita nggak akan paling tidak mengurangi kepusingan masalah TPA tempat pemrosesan akhir yang kita. Jadi seperti aqua itu kan bisa dimanfaatkan ya, gelas aqua tadi, ulang. gelas yang apa untuk minum itu ya, bisa dimanfaatkan untuk media tanam ya kan. Nah artinya juga alhamdulillah, terima kasih kepada Sadulur Akur Pekon Cipta Waras yang intinya sudah siap berkomitmen membantu pemerintah Kabupaten Lampung Barat, termasuk literasinya ada, konservasinya ada, karena menanam sayuran itu juga kan konservasi. Betul. Ya maka saya selalu saya bilang ke setiap saya keliling ke sekolah, yuk konservasi dimulai dari rumah sendiri, dimulai dari sekolah. Nggak perlu harus menanam pohon gede kalau belum bisa, gitu kan. Tapi kita mulai untuk mencintai lingkungan sendiri. Bagaimana caranya lingkungan sekolah itu hijau, bagaimana lingkungan rumah itu hijau. Jadi alhamdulillah sih sekarang Mas Agus sudah banyak ibu-ibu yang mencintai bunga, yang nanam bunga, ya kan. Sekolah-sekolah juga saya lihat udah banyak yang hijau, ini luar biasa ya. Artinya udah mulai konservasinya. Kalau tangguh bencana ini Lampung Barat ini luar biasa. Dari awal kita kena Covid, masyarakatnya siap untuk menanggulangi bencana ini tanpa disuruh mandiri, tanpa disuruh udah pakai masker segala macam. Lalu dengan adanya ini tadi literasi organik, ini sudah mempersiapkan yang namanya pangan mandiri. Saya selalu bagikan bibit setiap kegiatan PKK dan alhamdulillah itu sudah banyak yang berhasil lah untuk pangan mandirinya. Paling tidak untuk rumah dulu lah sendiri, baru untuk ke orang lain. Ya, dimulai dari skala rumah tangga, mungkin baru memikirkan skala besar. Betul Mas. Baik, itu tadi bincang-bincang kita kurang lebih mungkin sekitar 20 menit dengan Makcik. Sudah banyak yang beliau sampaikan dan saya kira banyak inspirasi yang untuk teman-teman juga, banyak inspirasi yang bisa teman-teman serap dari apa yang beliau uraikan pada kesempatan ini. Nah sebelum sebagai penutup dari bincang-bincang kali ini, mungkin Makcik punya pesan atau motivasi setidaknya kepada dua komunitas yang berkolaborasi ini, ada komunitas UMKM virtual, kemudian juga ada komunitas Kampung Literasi Organik sebagai motivasi dan penyemangat. Silakan Makcik untuk sampaikan. Ya, terima kasih Mas Agus. Jadi ada kolaborasi antara Kampung Organik dengan UKM UKM yang ada di Lampung Barat. Ya harapannya kolaborasi ini akan berjalan dengan baik. Di saat Kampung Literasi Organik menghasilkan sayur-sayuran atau produknya, ya harapnya UKM ini bisa membantu bagaimana cara pemasarannya. Mungkin dari kangkung, dari bayam mungkin kita tidak jual begitu aja. Mungkin bisa dibuat keripik, bisa dibuat apalah yang memang menghasilkan makanan panganan yang luar biasa nikmatnya, dan itu bisa dipasarkan ke masyarakat luas. Itu harapannya, tentunya kolaborasinya mudah-mudahan berjalan dengan sukses lah. Tapi ini Makcik ada yang lupa ini, dari tadi kita belum nyinggung sisi wisatanya juga. Kira-kira ini sesuatu inovasi yang menarik atau bukan Makcik dengan adanya wisata ini? Ya, ngaliwat bareng Sadulur Akur ini. Ini nih ya wisata yang luar biasa. Lihat nambah satu lah wisata di Lampung Barat ya. Kan wisata di Lampung Barat ini banyak sekali, luar biasa banyaknya, luar biasa, alamnya juga indah. Tambah lagi kalau ada ngaliwat bareng Sadulur Akur di sini di tengah-tengah sawah, ini salah satu wisata yang perlu dinikmati semua orang. Karena ngeliwet itu Mas Agus sudah jarang sekali. Banyak kan orang kan maunya prasmanan, makannya pakai piring, nggak mau kan makan pakai daun. Nah dengan adanya ngeliwet ini insya Allah terobatilah rindu pengen makan ikan asinnya, nasi liwet yang harum, ya kan. Sudah tuh lalapan-lalapannya yang dari organik. Nah itu luar biasa wisatanya, inovasi yang positif dan baik sekali. Baik, terima kasih untuk kesempatan bincang-bincangnya sore hari ini, Makcik. Barangkali tadi karena yang disampaikan ngaliwat bareng Sadulur Akur itu merupakan bentuk wisata baru, mungkin Makcik sekalian pengen promokan ke halayak baik di Lampung Barat maupun yang di luar Lampung Barat, Makcik. Gitu ya, harus ikut promo ya? Ya, ikut promo. Tadi kan saya sudah menikmati nih, gratis lagi loh. Tapi kalau yang datang nanti nggak gratis, lo bayar. Kalau gratis terus bangkrutnya Sadulur Akurnya. Baik, teman-teman, hai, apa kabar? Saya Ketua Gerakan Tim Literasi Daerah, artinya Pak Rasul Mapsus. Yuk kita coba sama-sama kita makan di
ngeliwet bareng sedulur akur di Pekon Cipta Waras Warasakti Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat. Kalau kira-kira ada yang mau neraktir Maci, siap, kapan-kapan ajak-ajak, telepon saya selalu ready. Terima kasih. Ya. Baik teman-teman sekalian, itu tadi bincang-bincang yang luar biasa dengan inspirator kita sore hari ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat sekaligus juga Bunda Literasi Kabupaten Lampung Barat. Terima kasih sekali lagi Mak Ci, sampaikan Ya, salam sama-sama. kepada Mak Ci. Sampai jumpa di sesi bincang kopi Robusta, klub obrolan penuh inspirasi, ramein obrolan buat semangat kita di sesi berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.